Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2535-2537. Tampaknya melihat keraguan Jericho Lee, Ye Tianan menghela nafas. Li Shao, kamu tidak bisa merasakannya di perbatasan, tapi kami di luar merasakannya secara berbeda. Gerakan sebelumnya, yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, sama seperti meteorit jatuh dari langit pada periode Jurassik. Saya khawatir meskipun bom nuklir diledakkan, kekuatannya tidak sekuat itu. Katakan padaku, siapa yang mengira masih ada orang di dalam yang bisa keluar hidup-hidup? Jericho Lee tertegun, apakah gerakannya sebesar itu? Dia tidak bisa merasakannya di sana. Untungnya, reruntuhan Sungai Lohe ada di selokan ini, dan jaraknya kurang dari beberapa ratus ribu kilometer dari kota, jadi hanya sedikit orang yang tahu tentang peristiwa sebesar itu. Kalau di kota, itu akan berada di halaman depan di seluruh dunia, kata Ye Tianan tanpa berlebihan. Saat itu, pemandangannya sedang terjadi bencana. Banyak orang yang tetap menontonnya masih merasa takut ketika memikirkannya. Konon di akhir ledakan, bahkan perbatasannya pun tidak bisa bertahan, namun jika ingin menjadi pusat badai, betapa dahsyatnya energinya. Jericho Lee memiliki garis hitam di kepalanya. Dia mengira dia membuat keributan besar kali ini. Namun, hal ini juga wajar. Bagaimanapun, dia menggunakan dua jenis api, api kekacauan, api roh bumi, dua semi-artefak, dan dua artefak. Tidak mengherankan jika dia menghancurkan langit dan bumi. Saat ini, 3 tetua keluarga Ye datang. Dalam perjalanan, beberapa tetua kebetulan mendengar orang-orang membicarakan kematian Li Qiankun. Mereka sedikit bingung. Bukankah Li Qiankun mendatangi mereka? Mengapa orang mati mendadak? Bingung, mereka bertemu Jericho Lee di ruang tamu. 3 tetua, ini Li Qiankun, kata Ye Tianan sambil tersenyum. Melihat Jericho Lee, mereka terkejut. Dia lebih muda dari yang mereka kira. Generasi muda sungguh tangguh. Tetua ketiga, Ye Li Chong, dipenuhi dengan emosi. Ini benar-benar menakutkan, Ye Li Cheng mengangguk, tetua kedua. Dia terkejut. Dalam perjalanan ke sini tadi, aku mendengar seseorang berbicara tentang. Katakan aku sudah mati, kan? Jericho Lee tidak bisa berkata-kata. Ye Li Cheng tersenyum dan mengangguk, ada apa? Ye Tianan segera menceritakan situasinya lagi. Setelah mendengar ini, ketiga tetua semuanya menunjukkan ekspresi aneh. Tampaknya Dai Chong ingin mengambil pujian sendirian, kata tetua Ye Li Jue. Itulah yang kupikirkan. Meskipun Dai Chong baru berhubungan dengannya selama 1 atau 2 hari, dia cukup sombong. Mengandalkan dukungan Dai Qianhong di belakangnya, dia hampir bisa dikatakan bertindak sembarangan. Kali ini, dia punya konflik dengan Li Shao. Dia juga pasti menantikan kematian Li Shao. Dengan cara ini, dia dapat menyembunyikan kebenaran dari dunia dan membuat kemajuan yang mulus. Ye Tianan hanya bisa mengatakan bahwa sempoa Dai Chong terlalu bagus. Jika Jericho Lee mati, Dai Chong mungkin benar-benar berhasil, tapi sayang Jericho Lee tidak mati sama sekali. Apa yang akan dilakukan Shao Li? Ye Li Jue dan yang lainnya memandang Jericho Lee dengan rasa ingin tahu. Menurut praktik normal, ini untuk mengklarifikasi atau memanfaatkan peluang. Jericho Lee mengerutkan alisnya, merenung dalam waktu lama, tiba-tiba mengangkat alisnya ke arah Su, jangan jelaskan, biarkan dunia luar mengira aku sudah mati. Apa? Beberapa orang tercengang pada saat bersamaan. Ye Tianan menjawab dengan samar, apakah Li Shao berpura-pura mati? Hampir. Ada terlalu banyak musuh akhir-akhir ini, dan jelas terlihat bahwa beberapa orang sedang mempermainkan mereka di belakang mereka dalam operasi ini. Saya akan mengambil pandangan jangka panjang dan memimpin musuh keluar. Jika mereka salah mengira saya mati, menurutku mereka tidak bisa menahannya. Sudut mulut Jericho Lee penuh dengan olok-olok. Mereka saling memandang, dan tiba-tiba merasa takut. Bukankah itu terlalu berbahaya? Namun untuk menghindari masalah yang tidak perlu, beberapa orang tetap perlu diberitahu, kemudian Jericho Lee mengeluarkan ponselnya, menyalakannya, dan mengirimkan pesan singkat ke beberapa orang, seperti Li Wenyan dan Wen Tiren, untuk menjelaskan situasinya, dan mengingatkan mereka untuk membuat lelucon yang nyata dan tidak melakukan klarifikasi ketika menghadapi kecurigaan dan spekulasi dari dunia luar. Saya pikir pikiran mereka harus mengetahui tujuan tindakannya. Ekspresi Ye Tianan aneh dan dia tidak bisa tertawa atau menangis. Anda telah menggali lubang pembuangan untuk membiarkan beberapa orang melompat ke dalam.
Jika tidak, bagaimana kita bisa menemukannya? Jericho Lee tersenyum tipis, jangan katakan ini untuk sementara, bagaimana situasinya dengan segel roh iblis? Berbicara tentang ini, kamu Li Jue dan ketiga anak buahnya segera meluruskan diri. Segelnya sudah kami perkuat, tapi akan rusak lagi. Wajah Ye Li Jue penuh kekhawatiran. Kali ini mereka mengetahuinya tepat waktu dan memadamkan api tepat waktu, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kali ini orang-orang iblis yang melakukan kerusakan, kan? Sudahkah kamu membersihkan mereka yang memulai? Jericho Lee bertanya lagi. Hewan-hewan itu telah kami sembelih. Sebutkan ini, Ye Li meraih wajah jengkel, orang-orang dari klan iblis benar-benar lancang, bergantung pada klan mereka sendiri yang memiliki beberapa barang antik yang kuat, dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Mereka tidak memikirkannya. Segel iblis akan hancur. Yang pertama menderita adalah klan iblis mereka. Menurut lokasinya, bukan keluarga Ye yang paling dekat dengan segel iblis, tetapi tempat tinggal klan iblis. Jericho Lee mengerutkan bibirnya. Mungkin mereka harus siap untuk bermigrasi, atau mereka harus memiliki sarana tindak lanjut, dan tuan kecil dari klan iblis, yang juga mendapat dukungan dari Tuan Jiuxuanmen, jika tidak, dia tidak akan berani bersikap sombong. Tuan Gerbang Jiuxuan. Ye Li Jue saling memandang dan tiba-tiba menyadari. Itu dia. Itu benar-benar masuk akal. Dikatakan bahwa Qiu Wanli, pemimpin Jiuxuanmen, membuat masalah di reruntuhan Lohe kali ini, kan? Sepertinya Jiuxuanmen sedang memainkan permainan catur yang besar. Jericho Lee mengangguk, saat ini, kami tidak tahu di mana penguasa gerbang Jiuxuan berada, dan ada spekulasi bahwa budidayanya kemungkinan besar akan mencapai keabadian sejati, bahkan jika itu bukan keabadian sejati, saya khawatir tidak. Jauh berbeda. Jadi kamu harus berhati-hati. Salah satu target yang dia pura-pura mati adalah pemimpin dari 9 sekte Suan. Saya khawatir pria itu, sebagai salah satu orang di belakang layar, tidak begitu menarik. Apa langkah Li Shao selanjutnya? Keempatnya melihatnya pada saat bersamaan. Saya akan menyelinap kembali ke sekte Suanyi dan memanfaatkan hari-hari ini untuk meningkatkan prestasi saya. Jika tidak ada kecelakaan, pada tanggal 31, beberapa orang harus melapor, dan mereka semua akan ditangkap. Bulan depan, saya akan menangkapnya. Menghadiri festival Luotian. Jericho Lee dengan singkat mengatakan rencananya, adapun segel iblis, klan iblis memang merupakan bahaya tersembunyi, tapi bukankah tanggal 31 adalah pernikahan tuan muda klan iblis mereka? Pasti ada banyak orang-orang di klan iblis, kan? Kebetulan kita bisa melakukannya bersama. Semua orang menghela nafas ketika mendengar kata-kata itu. Jadi sepertinya Jericho Lee sedang bermain catur besar-besaran. Dia mempunyai ambisi yang besar. Kemudian, Jericho Lee mengeluarkan beberapa benda dan gambar. Kamu mengatur susunan ini di sekitar segel roh iblis sesuai dengan gambar. Jika seseorang menyerang susunan itu nanti, dia akan dibunuh oleh susunan itu untuk pertama kalinya. Bab 2536. Di antara alat peraga tersebut, ada rune dan wayang. Ada 1 atau 2 jenis lingfu, dan ada juga lebih dari 5 jenis lingfu. Yang paling canggih adalah Kipin Leifu, artinya ketika Zheng Xian datang, mereka akan diledakkan. Beberapa orang di depan dengan cerah, dengan cepat mengambil sesuatu, terima kasih Li Shao. Kamu harus mendekorasi barang-barang ini sendiri, dan jangan memberikannya kepada siapapun, untuk menghindari kebocoran informasi, Jericho Lee memperingatkan dengan suara yang dalam. Kita harus melakukannya sendiri. Mereka tidak mungkin cukup bodoh untuk menyerahkan hal penting itu kepada orang lain. Anda tahu, benda ini adalah pembunuh besar, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang kehancuran klan iblis. Kalau boleh, aku pergi dulu. Lagi pula, jangan ungkapkan keberadaanku. Katanya kalau aku mati, kamu benar-benar mengira aku sudah mati. Setelah mendapat nasihat, Jericho Lee diam-diam pergi tanpa mengganggu siapapun. Bagaimana pertanyaannya? Kembali kepada Tuhan, di luar dikatakan bahwa Tuan kecil telah mati. Mata Li Wenyan menunjukkan sedikit keanehan, dan dia menatap Li San. Apakah menurutmu berita itu benar? Li San menggelengkan kepalanya dengan tegas, Tuan kecil tidak bisa mati. Dalam kesannya, betapapun kerasnya sang patriark muda dalam kesulitan, dia akan terbebas dari segala kesulitan dan mengejutkan dunia. Dia tidak percaya Tuan muda akan mati seperti ini. Mata Li Wenyan menunjukkan sedikit apresiasi, dia mengangguk, saya tidak percaya anak saya akan mati, nyatanya dia tidak mati. Mendengar pidatonya, Li San menenangkan nadanya, Tuan kecil telah menghubungimu.
Badai ini hanyalah kesempatan untuk melihat dengan jelas mana musuh dan mana teman, dan juga untuk mengetahui beberapa musuh yang tersembunyi dan menyingkirkannya. Tahukah Anda maksud saya? Li Wenyan berkata penuh arti. Li Sanxin tiba-tiba memahami implikasi dari hal ini. Jericho Li berpura-pura mati. Dia mendorong perahu mengikuti arus. Sebagai orang kepercayaan yang telah mengikuti Li Wenyan selama bertahun-tahun, Li San tentu memahami bahwa Li Wenyan juga bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan beberapa musuh dan melenyapkan beberapa faktor yang tidak stabil. Ngomong-ngomong, Suserain, apakah kamu perlu menyampaikan kabar itu? Tanda tanya petik 2. Tidak, hanya sedikit orang yang perlu mengetahui berita ini. Jika terlalu banyak orang yang mengetahuinya, pasti akan bocor. Li Wenyan menggelengkan kepalanya. Saya mengerti. Li San mengerti. Selain Li Wenyan, dialah satu-satunya yang tahu bahwa ini adalah hak untuk mempercayainya. Dia juga mengingatkannya bahwa mungkin ada beberapa hantu internal di Suanyi, dan dia perlu mengidentifikasi mereka. Ini adalah tugas yang sangat penting. Dalam sekejap, Li San merasakan tekanan yang luar biasa. Silakan, ingatlah untuk tidak memperlihatkan kaki kuda apapun, saya juga harus melakukan sesuatu, kata Li Wenyan. Kemudian dia menemukan Rong Xinlian, Li Changrong dan lainnya dan menjelaskan situasinya. Ivan pura-pura mati. Rong Xinlian belum pernah mendengar tentang dunia luar. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Awalnya, ketika dia mendengar tentang kematian putranya, dia sangat ketakutan hingga hampir tidak kehilangan kendali. Itu bagian dari rencananya. Dia menghubungiku secara diam-diam. Dia akan kembali lagi nanti. Aku ingin memberitahumu bahwa aku harap kamu lebih tahu dan jangan dimanfaatkan. Dan kemudian kamu harus menguji kemampuan aktingmu. Kamu harus melakukannya berpura-puralah Yivan benar-benar mati. Setidaknya kamu tidak bisa membiarkan dunia luar meragukannya, Li Wenyan mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan, tapi dia baik-baik saja. Rong Xinlian dan Li Changrong tidak menolak untuk bertindak, tetapi mereka khawatir akan melewatkan sesuatu. Setelah memikirkannya, mereka mencoba untuk tinggal di sini di Baiyunfeng sebentar dan mencoba untuk tidak keluar. Mungkin mereka bisa berpura-pura tidak bisa keluar karena kehilangan putra mereka. Saat itu, Jericho Li kembali. Kakek, ayah, ibu. Jericho Li merangkak naik dan melihat sekeliling, lalu menutup pintu di belakangnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini misterius, kata Rong. Haha, aku hanya berencana. Ada banyak musuh yang bersembunyi di kegelapan dalam operasi ini, dan aku tidak bisa menemukannya untuk sementara waktu. Sama seperti mereka bilang aku mati, aku hanya akan berpura-pura mati. Saya pikir orang-orang itu mau tidak mau mengetahui bahwa saya sudah mati, bukan? Jericho Li tersenyum buruk, tetapi 2 hari ini harus membuat ibu dan kakek saya sedih, cobalah untuk tidak keluar, atau Anda akan melakukannya memperlihatkan. Lingyan gadis itu, masih ada kakek Changmu di sana, kamu tidak menyapa. Kata Rong Xinlian. Aku akan menyapa mereka nanti. Aku akan membiarkan mereka semua datang ke puncak Baiyun sejauh mungkin, sehingga kalian bisa bersembunyi bersama dan efek aktingnya akan lebih realistis. Jericho Li berkata dengan licik. Sungguh menyedihkan menjadi musuhmu. Setelah mengatur berbagai hal, Jericho Li diam-diam meninggalkan Baiyunfeng, dan kemudian menyelam ke dalam gunung yang dalam. Pada saat yang sama, dia memasang susunan untuk melindungi nafasnya. Meskipun masih ada beberapa hari tersisa, dia berencana untuk menyerang Bansian tahap akhir, dan dia telah mencapai kondisi promosi ke tahap akhir Bansian. Sebelum menutup, dia mengirim pesan teks ke Mo Lingyan, menceritakan segalanya padanya, dan menyuruh dia dan Chang Xuande untuk menjelaskan situasinya, tetapi tidak pernah mengungkapkan kebenarannya. Karena terlalu banyak orang yang saya kenal, Jericho Li tidak dapat mengirim teks pesan satu persatu. Ia hanya bisa mengingatkan orang-orang penting di sekitarnya. Jika terlalu banyak orang dengan bentuk tubuh, rencananya akan hancur. Drill Master kamu, bagaimana menurutmu kami memainkan drama ini? Wen Tiren bermain sepanjang malam dan hampir tidak putus asa, karena dia juga tersenyum seperti seorang aktor saat syuting. Orang yang tidak berguna. Pengembara itu memberinya tatapan pucat, lihat aku. Dia pergi ke meja, menepuk meja dengan kesedihan di wajahnya dan menangis, Li Shao kamu meninggal dengan mengenaskan. Hahaha. Wen Tiren langsung menutupi perutnya dan tertawa, apa yang sedang kamu mainkan? Ibu kehilangan putranya. Baru saja memunculkan suasana sedih pengembara yang, wajahnya langsung hitam, bukan anak yang marah dan berkata, untuk melakukan demonstrasi untukmu, kamu juga rewel. Anda bisa melakukannya. Wen Tiren segera menyerah, ampuni aku.
Saya tidak bisa belajar menangis. Pikirkan tentang dia, seorang pria bertubuh besar menangis, seluruh tubuhnya merinding. Tapi pura-pura mati Li Shao terlalu kejam. Tenang, Yu Ziyang harus mengakui kalau skill Jericho Lee memang brilian. Dia bisa mengetahui siapa musuh dan siapa temannya melalui berita kematiannya, lalu menangkap semua musuh. Itu tidak benar. Li Shaoke tidak pernah menjadi orang yang baik hati. Bajingan Dai Chong itu telah membidiknya beberapa kali di reruntuhan Sungai Lohe. Akan aneh jika dia bisa menahannya. Dai Chong takut kalau itu pertanda kematian menggantung tinggi. Wajah Wen Tiren penuh dengan rasa Schadenfreude. Dia sudah lama melihat bahwa Dai Chong sangat tidak bahagia, dan dia ingin melihat Dai Chong sangat menderita sekarang. Bab 2537. Setelah Schadenfreude, wajah Wen Tiren berubah menjadi kusut, tapi Li Shao memberi kita masalah kali ini. Memang benar Jericho Lee berpura-pura mati, tetapi mereka harus berpura-pura bahwa orang lain benar-benar mati. Anda harus lebih realistis dalam bertindak, atau Anda akan memakainya segera setelah Anda merobohkannya. Bagaimana Anda bisa terus bertindak? Jika gagal, rencana Jericho Lee akan bermasalah. Mari kita ikuti proses normalnya dulu. Jika tebakanku benar, Li Shao pasti menyapa orang-orang di sekitarnya, jadi aktingnya harus lebih baik. Selama kita bekerja sama dalam akting, kita tidak mengekspos diri kita sendiri. Pengembara yang merenung, lalu pergi berkabung bersama Wen Tiren. Karena Jericho Lee kini menyandang gelar negarawan, menurut prosesnya jika meninggal harus memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarganya. Ketika mereka pertama kali datang ke pusat kesehatan yang selalu hijau, mereka menemukan tanda yang mengatakan bahwa pusat kesehatan itu tutup hari ini. Mereka datang ke Taman Yangchun, tempat tinggal Li Changrong dan keluarganya. Ada juga keluarga dan murid dokter suci lainnya yang tinggal di sini. Ketika mereka datang, Ye Tianan kebetulan ada di sini. Ketika Ye Tianan melihat mereka dari kejauhan, dia mengalihkan pandangannya dan buru-buru melangkah maju, menunjukkan penampilan yang sangat cemas. Pemimpin Wen, aku tidak tahu di mana Li Shao sekarang. Apakah dia meninggalkan Sungai Luo bersamamu? Wen Tiren hampir berkata bahwa orang-orang telah pergi dengan baik, tetapi setelah dipikir-pikir, Jericho Lee meninggalkan reruntuhan Lohe hidup-hidup, tetapi dia tidak memberitahu mereka keberadaannya. Dan mereka bertindak sekarang. Mereka harus sopan. Jadi Wen Tiren segera menunjukkan ekspresi kesedihan yang mendalam, dan suaranya pahit dan serak, Li Shao meninggal, dia tidak kembali. Apa katamu? Apakah Li Shao sudah mati? Tidak mungkin. Ye Tianan tersambar petir. Reaksi pertamanya adalah dia tidak mempercayainya. Wajahnya menunjukkan semacam kesedihan dan ketidakpercayaan yang mendalam. Bagaimana Li Shao bisa mati? Tidak ada yang bisa membunuhnya. Anda berbicara omong kosong. Jangan berbohong padaku meskipun dia sedang berakting, dia benar-benar bertingkah seperti itu. Wajahnya memucat, otot-otot wajahnya terus gemetar, badannya gemetar, persis seperti reaksi orang yang baru mendengar kabar duka yang luar biasa. Itu benar. Wen Tiren bergumam dalam hatinya, bukankah orang ini tahu bahwa Li Shao belum mati? Dan itu terlalu mirip, bukan? Dia tidak tahu apakah dia sedang berakting atau benar-benar sedih. Tidak mungkin. Bukankah kamu mengatakan bahwa Rumah Tianxi mengungkapkan bahwa Li Shao adalah manusia takdir? Bagaimana dia bisa mati? Ye Tianan kehilangan kendali atas emosinya dan sangat sedih. Wen Tiren sepertinya terpengaruh oleh emosinya. Untuk sesaat, dia mengira Jericho Lee benar-benar mati, terutama Ye Tianan, orang luar, yang sangat sedih. Jika dia memberitahu kerabat Jericho Lee berita itu, dia mungkin tidak tahu apa reaksi orang lain. Maafkan aku. Maafkan aku. Apakah bersedih ada gunanya? Tahukah kamu? Ziyun dalam bahaya sekarang. Hanya Li Shao yang bisa menyelamatkannya. Apakah kamu memberitahuku bahwa Li Shao tidak kembali hidup-hidup? Ye Tianan mengepalkan tinjunya, dan wajahnya penuh amarah, seperti anggota keluarga seorang pasien yang telah diberitahu tentang penyakit kritis, memegangi dokter dan melontarkan pertanyaan yang marah. Tubuh hangat wajah Ren memerah, tapi sangat tak berdaya. Pengembara di satu sisi membuka mulutnya dan ingin mengatakan bahwa itu hanya akting, tetapi melihat mereka bertindak seperti itu, setidaknya mereka bisa menipu orang-orang yang menonton secara diam-diam. Akan lebih baik jika dibiarkan begitu saja. Beberapa orang memasuki ruangan, dan kemudian Chang Xuande, Mo Lingyan, Li Changrong dan lainnya kebetulan ada di sini. Ivan sudah mati. Muridku sudah mati. Jika sekelompok orang disambar petir dan mendengar kabar buruk tersebut, mereka hampir kehilangan kendali. Kesedihan dan kekusaman di wajah mereka begitu nyata hingga tidak ada jejak akting.
Wen Tiren menghela nafas dan mengepalkan tinjunya. Ada ledakan dahsyat di reruntuhan Sungai Luo. Semuanya hancur. Kekuatan sebesar itu cukup untuk menghancurkan sebuah kota. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi orang-orang mengerti bahwa dia bermaksud mengatakan bahwa di bawah kekuatan seperti itu, Jericho Lee tidak dapat bertahan hidup sama sekali. Untuk sesaat, semua orang menangis dan jatuh ke dalam keputusasaan dan kesedihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang ini semua adalah kerabat dekat Jericho Lee. Bagi mereka, kematian Jericho Lee sama saja dengan menghancurkan semua harapan. Apalagi Jericho Lee yang juga membawa masa depan Suanyi, ada banyak orang yang bergantung padanya untuk bertahan hidup. Mustahil. Bagaimana Yifan bisa mati? Li Changrong ambruk di kursi, seluruh tubuhnya gemetar, wajahnya hitam, dia bersumpah bahwa ini benar-benar hanya lelucon, sama sekali tidak mungkin benar. Yifan tidak akan mati. Dia berjanji padaku dia akan kembali. Mo Lingyan menjerit dan menjadi gila. Owling dan yang lainnya terus menyeka air mata dan menangis. Bahkan saat ini, semua orang sedang berakting, tetapi penampilannya terlalu nyata. Wen Tiren berpikir bahwa Jericho Lee benar-benar mati. Yu Xiang juga terpengaruh oleh suasana sedih ini, dan hatinya dipenuhi rasa bersalah. Li Shao meninggal, dia benar-benar mati. Tidak. Generasi muda menangis yang disebut galak, ingin lebih sedih, lebih sedih. Seluruh ruangan dipenuhi kesedihan yang tidak bisa dibendung. Ye Tianan menatap ke langit dan menghela nafas. Li Shao, tahukah kamu bagaimana mereka bisa bertahan hidup ketika kamu mati? Butuh waktu lama bagi Wen Tiren dan Yu Xiang untuk pergi dengan wajah sedih. Bu, ini pertunjukan. Ini seperti kematian. Wen Zhen mengeluh tentang hal itu. Set. Pelankan suaramu, jika kamu membiarkan orang lain mendengarmu, kamu akan mendapat masalah, pengembara itu menatapnya. Benar, kata Wen Tiren dengan suara rendah. Apakah kamu baru saja mengatakan mereka sedang berakting, atau apakah mereka benar-benar mengira Li Shao sudah mati? Saya tidak tahu, pengembara yang menyeka keringat dingin. Bagaimanapun, saya tertular emosi. Jika mereka benar-benar berakting, itu akan cukup sulit. Di dalam villa. Jangan tidur, kakek. Bangunlah. Mo Lingyan sambil tersenyum menarik Li Changrong dari tanah. Paman Chang, bukankah mejanya dingin? Kedua lelaki tua itu bangkit, menggembung, dan melotot. Bagaimana yang kita lakukan tadi? Oscar berutang banyak piala kepada kita, Mo Lingyan terkekeh. Baru saja, semua orang menunjukkan bahwa mereka seperti orang mati. Tidak ada yang meragukan kesedihannya. Jika kita bermain, apakah kita akan menjadi bintang besar? Kata Oring Kamis. Jangan main-main. Akan merepotkan orang lain untuk menyadarinya. Kita harus bertindak lebih jujur, pikir Rong Xinlian. Sebaiknya kita pergi ke puncak Baiyun untuk bersembunyi selama beberapa hari, agar orang lain tidak dapat menemukan kita. Itu jauh lebih baik.